Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi ini? Baik Ibu. Gimana, masih semangat semuanya? Tadi sebelum pelajaran kita berlanjut, tadi sebelumnya belajar apa kalian? Oh, wah. Untuk ketua kelas mungkin boleh saya minta tolong membaca doa dulu. Baik Ibu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama masing-masing dimulai. Berdoa dicukup. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Untuk hari ini Ibu akan membahas tentang perubahan lingkungan. Sebelumnya ada boleh absensi dulu, di scan. Bisa. Mungkin Ibu kirimnya ya. Sudah absensi semuanya? Sudah Bu. Nah, untuk materi kita hari ini adalah tentang perubahan keseimbangan lingkungan. Nah, perubahan yang terjadi pada lingkungan itu memiliki banyak faktor, yaitu yang pertama ada faktor alam dan juga faktor dari manusianya, sehingga komponen penyusun ekosistem lingkungan kita menjadi tidak stabil. Nah, kenapa sih bisa berubah lingkungan itu? Ada yang tahu jawabannya kenapa? Pencemaran, iya, pintar sekali. Pencemaran lingkungan itu artinya masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke lingkungan sehingga berubahnya tatanan lingkungan. Nah, saat terjadinya pencemaran itu, kualitas lingkungan menjadi turun dan ketika tertentu sehingga lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama ada pencemaran air, lalu ada pencemaran udara, dan juga ada pencemaran tanah. Untuk contoh dari pencemaran air, ada yang bisa membantu Ibu membacakan yang di depan? Apa pencemaran air contohnya? Iya, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan juga limbah ya, pintar kalian. Sebelum masuk ke contoh pencemaran lainnya, kita menonton video dulu.
dari contoh tadi itu adalah video dari contoh pencemaran air dan airnya itu berada di sungai. Ada yang bisa menyimpulkan dari video tersebut kenapa bisa terjadinya banjir atau air tersebut tercemar itu karena apa penyebabnya? Sampah, Bu. Benar sekali. Lalu dari sampah ada juga yang limbah pertanian dan juga limbah industri. Baik, saya lanjut dulu ya. Lalu selanjutnya ada pencemaran udara. Nah, umumnya pencemaran udara ini disebabkan oleh beberapa gas yang dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon dan juga pemanasan global. Mungkin salah satu dari kalian ada yang tahu gas-gas apa yang berbahaya untuk kita hidup atau gas-gas yang membuat pencemaran udara ini terjadi? Monoksida, benar sekali, pintar. Ada lagi gas-gas yang berbahaya lainnya? Dioksida, bagus sekali, Linda, pintar. Yang lain ada lagi? Hidrokarbon, Bu. Iya, hidrokarbon, benar sekali, pintar. Lalu selanjutnya itu ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini contohnya ada limbah domestik. Nah, limbah domestik ini bisa limbah rumah tangga yang dibuang oleh para keluarga-keluarga yang membuang sampah sembarangan dan langsung membuang ke tanah. Dan juga ada limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetis untuk menyuburkan tanaman. Dan juga ada limbah industri yang berupa sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan juga industri kimia. Baik, untuk mendukung pencemaran tanah ini kita akan menonton satu video lagi ya teman-teman. Lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi pencemaran tanah akibat sampah plastik. Pencemaran lingkungan sudah bukan menjadi masalah per orang saja. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab bagi kita semua, sebab dampaknya tidak hanya diri sendiri yang mengalaminya. Salah satu pencemaran lingkungan yang perlu diketahui adalah tanah. Penyebab terjadinya pencemaran tanah yaitu adanya sampah plastik. Jika plastik tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, plastik dipilih sebagai komponen yang mudah dibuat, ringan, tahan lama, dan terjangkau. Namun seiring berjalannya waktu, sampah plastik sudah menjadi ancaman tersendiri bagi lingkungan. Sampah plastik yang masuk ke dalam golongan sampah anorganik membutuhkan waktu sekitar 50 sampai 100 tahun untuk dapat terurai. Wah, lama sekali ya. Bisa dibayangkan, jika sampah plastik terus bertambah, butuh waktu berapa lama lagi untuk plastik tersebut dapat terurai? Nah, sudah saatnya kita bergerak untuk merubah lingkungan menjadi lebih baik ke depannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut? Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan. Buang sampah pada tempatnya. Langkah awal sebagai cara menyelamatkan tanah yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Ada baiknya ubah kebiasaan buruk tersebut untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Ada baiknya juga sejak usia dini, anak-anak sudah dilatih untuk melakukan kebiasaan membuang sampah di tempat sampah. Sebab perubahan kecil bisa berdampak besar di kemudian hari. Melakukan 3R. Mungkin istilah 3R masih terlalu asing untuk sebagian orang. 3R yaitu reduce atau kurangi, reuse atau gunakan kembali, dan recycle atau olah kembali. 3R hanya berlaku pada sampah anorganik seperti sampah plastik. Bagi beberapa orang, ada yang memanfaatkan sampah plastik seperti plastik pembungkus makanan untuk diubah menjadi barang bernilai jual. Mereka mengubah sampah plastik menjadi bahan kerajinan atau melakukan daur ulang sampah plastik menjadi bahan campuran aspal. Selalu membuat tempat makan dan minum dari rumah. Mungkin bagi sebagian orang malas untuk melakukan hal ini. Seperti contoh membawa botol minum ketika bepergian, dan banyak orang lebih memilih untuk membeli air minum kemasan untuk kemudian membuang tempatnya ketika sudah dalam keadaan kosong. Bisa dibayangkan, jika semua orang melakukan hal yang sama, berapa banyak botol plastik bekas yang terbuang setiap harinya. Dengan membawa botol minum sendiri, sudah menjadi langkah kecil menyelamatkan tanah dari sampah plastik. Begitu pula yang terjadi ketika membeli makanan. Bisa dihitung berapa banyak sampah plastik yang dibawa ke dalam rumah saat membeli makanan ketika tidak menggunakan wadah atau tempat khusus makanan. Tidak ada salahnya kan untuk menggunakan wadah yang dibawa dari rumah ketika ingin membungkus makanan. Jadi kita bisa meminimalisir penggunaan sampah plastik guna mengurangi pencemaran lingkungan.
Gunakan kantong belanja sendiri. Saat kita berbelanja di pusat perbelanjaan ataupun warung dekat rumah, sudah tentu barang yang kita beli akan dibungkus di dalam kantong plastik. Untuk mengurangi dampak pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik, sebaiknya gunakan kantong belanja berbahan kain yang mudah disimpan dan dibawa kemanapun saat ingin berbelanja. Saat ini sudah banyak tersedia berbagai macam model dan bentuk tas khusus untuk berbelanja. Secara tidak langsung, kita telah membantu dalam menyelamatkan bumi dari pencemaran. Bisa dibayangkan berapa banyak sampah sedotan plastik yang terjadi. Beberapa restoran pasar sudah tidak menyediakan sedotan plastik, jadi kalian tidak akan menemukan sedotan di dalam restoran tersebut. Namun jika kalian ingin tetap minum menggunakan sedotan, saat ini sudah tersedia sedotan yang berbahan dasar stainless steel yang bisa digunakan berkali-kali dan dapat dicuci. Simpan bahan makanan di dalam sebuah kotak penyimpanan khusus. Dalam menyimpan bahan makanan seperti sayuran, ikan, daging, dan lain sebagainya, sebaiknya masukkan ke dalam sebuah kotak kedap udara sebelum dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Selain terlihat rapi, hal ini juga telah mengurangi penggunaan kantong plastik untuk membungkus makanan tersebut. Saat ini sudah banyak tersedia untuk mengatasi pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik. Semoga informasi ini bermanfaat dan mari sama-sama menjaga bumi. Nah, baik, tadi sudah contoh-contohnya dari pencemaran tanah. Sebelum kita berdiskusi, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Sudah paham tadi tentang pencemaran. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Lagi menjadi 3 kelompok. 2 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1. Iya, itu tentang pencemaran tanah. Apakah kesulitan boleh langsung ditanyakan ya? Apakah sudah bisa? Iya, boleh. Oh iya. Kalau ada kesulitan bilang ya. Asap kendaraan juga ya. Bisa kelompok 2? Bisa. Oh, bisa. Kelompok 1 apakah ada kesulitan? Enggak, Bu. Oh. Easy, Bu. Kenapa? Bener. Iya, benar. Kebaca kok. Kan nanti kalian presentasi ke depan.
enggak, ntar tiga kelompoknya maju kok. Apa mau kelompok satu aja? Enggak Bu, biarin Dinda maju. Kelompok satu siap selalu soalnya. Saya nomor 1. Pintar sekali kelompok satu ya. Wah. Kan atau Tidak Bu, belum ada Ibu. Dampaknya penatasan. wah, kelompok 2 ini pintar sekali, iya. Orangnya pemerintahan. Wah, Tergantung ini ya. presiden. Wah. Cita-citanya di presiden. Udah ngalahin deh. Oh, ngalahin apa? Ngalahin presiden. Kelompok sudah? Sudah Bu. Siapa yang mau maju pertama? Apakah kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok 2 setelah. Pulang duluan kan Bu? Oh, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan Oke, di sini ada gambar banjir ya Kak, teman-teman bisa lihat. Nah, pertanyaan itu apakah penyebab fenomena ini? Kalau bisa bilang penyebabnya itu karena ini di kota, nanti adanya buang sampah sembarangan. Dan itu penebangan pohon secara liar. Ya mungkin bukan secara liar, penebangan pohon untuk digantikan menjadi tempat penduduk gitu. Selain itu mengurangi daerah resapan air. Ya, sekarang bisa dilihat kayak daerah resapan air itu banyak di Oh, yang resapan airnya ditutup ya? Di aspal. aspal. Ya seperti itu. Nah dampaknya apa? Dampaknya banyak sekali. Di antaranya itu ada menyebabkan berbagai penyakit apa aja Linda? Gatal. diare, gatel-gatel, tuh jadi koreng. Nah itu. Selain itu adanya tersendinya aktivitas kota, di mana kalau kita banjir itu menyusahkan berbagai sektor ya. Selain itu juga kan ya. Selain itu terhentinya sektor ekonomi. Dua. Ya. Baik kelompok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1. Jadi belum presentasi hasil diskusi kami. Di sini ada gambarnya apa tuh sawah tanahnya itu retak-retak gitu. Oh. Nah itu karena apa Kak? Karena penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebih dapat menyebabkan tanah tercemar. Pestisida dan pupuk tersebut akan terserap ke dalam tanah sehingga membuat tanah menjadi tidak subur, menjadi tidak subur. Nah, pestisida ini menjadi berbahaya bagi tanah karena bahan aktif ini merupakan bahan kimia buatan, sehingga asing gitu terhadap sistem tanahnya. Nah, bahan aktif pestisida ini dapat mempengaruhi keseimbangan kompleks serapan di dalam tanah. Oh, iya. Terima kasih kelompok 1. Yeay. Ya, kelompok setelah kasihkan hasil diskusinya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3
diskusi kami. Di sini gambarnya pencemaran udara. Ya, Iya. pabrik Industri. Ya. Jadi penyebab yang dari gambar di sini ada asap pabrik, pembakaran sampah, asap kendaraan, dan mungkin yang dari alam biasanya itu adalah letusan gunung api. Untuk dampaknya itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan seperti ispa, kemudian menyebabkan iritasi mata karena Yang letusan gunung api tuh kalau kena mata jadi pandangannya kabur. Terus yang terakhir itu Udaranya juga nggak sehat. untuk pernapasan. Sudah Bu. bagus sekali. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekian dari kami, kurang lebihnya tanyain ke guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pintar sekali. Baik, sebelum itu apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau sudah? Oh, belum ada. Terima kasih atas partisipasi kalian aktif dalam hari ini. Untuk ketua kelas, untuk menutup ini dengan doa bersama. Tapi saya mau kesimpulan dulu Bu. Oh iya, baik, maaf, saya boleh kesimpulannya. Guru juga. Bagus sekali ketua kelasnya. Kesimpulannya itu perubahan lingkungan di mana terjadi pada beberapa faktor alam. Itu contohnya kayak manusia, sehingga komponen penyusun ekosistem yang tuh nggak stabil. Terus ada penyebab dari terjadinya perubahan lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini ada 3. Ada pencemaran lingkungan air, pencemaran tanah, sama pencemaran udara. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk ketua kelas kita yang telah memberikan kesimpulan. Terima kasih. Mungkin ditutup ya untuk hari ini. Sekian. Wassalam, doa dulu. Baik Ibu, oke teman-teman, pelajaran hari ini kita udah kelar. Kita berdoa terlebih dahulu supaya materi-materi yang kita pelajari hari ini diterima dengan baik oleh otak kita. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa dicukupkan. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan memimpin diskusi kelompok kecil. Saya Ibu. Untuk memimpin kelompok kecil di sini memusatkan perhatian itu sudah baik, tinggal ditingkatkan. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator sudah sangat baik. Kemudian menganalisis pandangan siswa juga sudah baik, tinggal ditingkatkan. Kemudian untuk meningkatkan semangat siswa dalam berpendapat, guru sudah menciptakan suasana dengan baik.
memberikan variasi dalam pembelajaran. Saya Ibu. variasi dalam pembelajarannya cukup sangat baik, dimana tadi tuh materinya nggak hanya membaca tapi kita juga nonton video, terus ada poin-poinnya tuh cukup jelas di materi tersebut, dimana dikombinasiin juga, terus tekniknya juga udah cukup baik. Guru juga ngasih waktu buat siswanya bertanya